Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Kenzo masih tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus menghantuinya. Sejak hasil tes DNA itu diumumkan, semua orang tampak menerima begitu saja bahwa Mutiara adalah anak kandung Firman. Namun di mata Kenzo ada terlalu banyak kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Proses pengambilan sampel terasa tergesa-gesa, bahkan hasilnya keluar jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Kenzo juga mengingat betul bagaimana Sandra dengan wajah tenang namun penuh perhitungan, seolah sudah menunggu hasil itu diumumkan, seakan-akan semuanya berjalan persis sesuai rencananya. Kecurigaannya semakin besar ketika Mutiara yang percaya sepenuhnya pada hasil tersebut memutuskan meninggalkan rumah Pak Aditya untuk tinggal bersama Firman. Bagi Kenzo, keputusan itu terlalu cepat dan emosional, seolah memang sengaja dibuat agar Mutiara jauh dari orang-orang yang bisa membukakan matanya. Kenzo tahu betul Sandra adalah orang yang licik, pandai memutarbalikkan fakta, dan tidak segan-segan menyuap siapapun demi menyembunyikan kebenarannya. Meski semua orang kini mulai menganggap Kenzo terlalu curiga, ia tidak peduli. Instingnya berkata hasil tes DNA itu palsu dan ada pihak yang bermain di balik layar. Di dalam hati, Kenzo bertekad menyelidiki semuanya. Meski itu berarti ia harus melawan arus, menghadapi Sandra, bahkan mungkin kehilangan kepercayaan orang-orang terdekatnya. Ia percaya cepat atau lambat, kebohongan ini akan terungkap dan saat hari itu tiba, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Sandra dari hukuman yang pantas. Kenzo mulai merasa waktunya semakin sempit. Ia tidak bisa membiarkan Sandra terus memegang kendali dengan hasil tes DNA yang ia yakini sudah direkayasa. Dalam diam, Kenzo menyusun rencana. Ia kembali mengingat setiap detail proses tes itu dilakukan mulai dari pengambilan sampel, pihak laboratorium yang mengerjakan, hingga orang-orang yang hadir saat hasil diumumkan. Semua jejak itu akan menjadi pintu masuk penyelidikannya. Langkah pertama, Kenzo mencoba melacak laboratorium yang dipakai Sandra. Ia mencari kontak staf di sana, berharap bisa berbicara langsung dengan orang yang mengerjakan tes tersebut. Namun usahanya tidak mudah. Rekaman data di laboratorium tampak seperti sudah diatur sedemikian rupa, dan setiap kali ia hampir mendapatkan jawaban, entah kenapa pihak yang ia hubungi tiba-tiba membatalkan janji atau menghindar. Kenzo mulai yakin Sandra telah menyuap atau mengancam mereka agar menutup mulut. Tidak berhenti di situ, Kenzo memutuskan mencari saksi mata saat pengambilan sampel DNA dilakukan. Ia berhasil menemukan perawat yang bertugas waktu itu, dan dari percakapan singkat, perawat itu memberi petunjuk samar bahwa sampel darah Mutiara kemungkinan tidak pernah benar-benar diuji bersama sampel Firman. Ucapan itu membuat Kenzo semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Malam harinya, Kenzo menatap langit gelap dari jendela kamarnya, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu untuk membuktikan kebenaran, ia harus menemukan salinan asli data tes sebelum diubah. Itu berarti ia harus menyusup ke tempat yang dijaga ketat, sesuatu yang berisiko, apalagi jika Sandra mengetahuinya. Tapi satu hal pasti, Kenzo tidak akan berhenti sebelum kebohongan ini terbongkar, meski nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Pak Aditya mulai merasakan kegelisahan yang semakin menghimpit pikirannya. Sejak Mutiara memutuskan untuk tinggal bersama Firman yang diyakini sebagai ayah kandungnya, ada rasa tak tenang yang terus mengendap di hati. Ia mengenal Firman bukan hanya dari cerita orang, tetapi dari pengalaman masa lalu yang membuatnya paham betul watak lelaki itu licik, manipulatif, dan tak segan memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi. Di ruang kerjanya yang sepi, Pak Aditya duduk bersandar di kursi, pandangannya kosong menatap jendela. Satu demi satu kenangan tentang Mutiara terlintas di benaknya. Mulai dari pertama kali gadis itu datang ke rumahnya, senyum malu-malu yang selalu ia tampilkan,
hingga rasa aman yang selalu terpancar setiap kali mereka berbicara. Semua itu membuatnya semakin ragu apakah keputusan membiarkan Mutiara pergi adalah langkah yang benar. Firman mungkin tampak ramah dan penuh perhatian di depan semua orang, apalagi setelah hasil tes DNA diumumkan. Namun, bagi Pak Aditya, semua itu terasa seperti topeng yang sengaja dipasang untuk menyembunyikan niat sesungguhnya. Ia tidak bisa menghilangkan rasa curiga bahwa Firman, entah secara langsung atau tidak, mungkin akan menyeret Mutiara ke dalam masalah besar. Ditambah lagi, ada sosok Sandra yang sejak awal terlihat sangat berambisi memastikan Mutiara berada di pihak Firman. Pak Aditya mulai menghubungkan satu persatu kejadian cara Sandra mengurus tes DNA, sikapnya yang berubah drastis dan kegigihannya meyakinkan semua orang. Semua ini membuat kekhawatiran Pak Aditya semakin dalam. Pak Aditya yang masih diliputi rasa khawatir memutuskan untuk mengambil langkah serius. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya mengungkap kebenaran di balik sosok Firman, pria yang kini mengaku sebagai ayah kandung Mutiara. Meski Mutiara tampak bahagia, insting seorang ayah membuat Aditya tak bisa tenang. Ia merasa ada banyak kejanggalan sejak hasil tes DNA keluar. Menyadari Kenzo juga memiliki kecurigaan yang sama, Aditya akhirnya memanggilnya secara pribadi. Dengan nada serius, ia meminta Kenzo untuk menyelidiki latar belakang Firman. Yakin bahwa keputusannya untuk mengikuti Firman adalah jalan yang benar karena ia percaya Firman adalah ayah kandungnya. Pak Aditya sendiri berusaha tersenyum walau jelas terlihat kesedihan dan kekecewaan di wajahnya. Terlebih karena ia masih menyimpan rasa curiga bahwa semua ini adalah hasil rekayasa seseorang. Di dalam hati, Pak Aditya bertekad akan terus mengawasi Mutiara dari jauh dan mencari kebenaran sebenarnya tentang asal-usul gadis itu meski kini mereka terpisah secara fisik. Perpisahan itu menjadi momen penuh emosi meninggalkan tanda tanya besar yang belum terjawab. Mutiara berdiri di ruang tamu rumah Pak Aditya dengan wajah yang diliputi perasaan campur aduk antara sedih, ragu, tapi juga yakin bahwa ia harus mengikuti hati dan keyakinannya. Dengan suara bergetar ia mengucapkan, "Terima kasih Pak atas semua kebaikan yang Bapak berikan." Tanpa disadari Mutiara, di balik senyum dan nasihat lembut yang diberikan, Pak Aditya menyimpan kecurigaan besar bahwa semua ini adalah hasil rekayasa.